Shalom, apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan kembali kita akan diberkati lewat kebenaran firman Allah pada hari ini. Yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Sekali lagi saya akan bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji Tuhan. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kita bisa dihormati, diistimewakan, disanjung, diutamakan, mendapat tempat yang berbeda dari orang lain, kita harus menjadi orang yang berhasil. Kita biasanya harus menjadi orang yang berpangkat, punya jabatan. Kita biasanya menjadi orang yang punya kekayaan. Kita biasanya adalah orang-orang yang punya kelebihan yang lebih daripada orang lain atau kelebihan di atas rata-rata. Nah biasanya itu adalah prinsip-prinsip atau apa yang kita temukan di dunia di mana tempat kita berada. Dan kita tidak bisa juga mempersalahkan keberadaan itu. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi prinsip-prinsip yang ada di dunia seperti yang saya katakan tadi. Di satu sisi kita harus juga belajar menerima kondisi-kondisi seperti itu. Kita tidak boleh marah, apalagi sampai menjadi sakit hati. Tapi justru sebaliknya kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan tuntun ya, atau firman Tuhan inginkan untuk kita lakukan dengan prinsip-prinsip yang sudah terlanjur kita temukan di dalam dunia ini. Yang pertama adalah seperti yang kita dengar tadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, tentunya kita juga harus hidup seperti siapa pemimpin kita, siapa yang kita ikuti. Kita adalah pengikut Kristus, berarti teladan kita yang kita ikuti adalah Kristus, di mana Kristus adalah sebagai petunjuk rohani kita yang menjadi acuan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Rencana Tuhan selalu rencana yang terbaik di dalam hidup kita. Sebagai pemimpin kita yaitu Kristus, orang yang kita ikuti, sesuatu yang kita ikuti yang mempunyai kedaulatan dalam hidup kita, mengendaki agar kita hidup sepakat dengan Kristus, bersepakat dengan Kristus. Artinya bahwa apa yang sudah Kristus ucapkan tentunya kita harus sepakat. Karena kita yang berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus. Itu sebabnya kita jangan menjadi sama seperti dunia ini. Kita harus sepakat dengan Kristus, berarti kita hidup di dalam Dia di mana Kristus ada. Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau dunia memang dengan segala keberadaannya, siapa yang tidak suka untuk diistimewakan, semua pasti ingin diistimewakan. Tetapi seandainya pun kita belum pernah menjadi orang-orang yang diistimewakan karena kita memiliki kelebihan-kelebihan seperti yang saya sebutkan tadi, istilahnya di mata dunia kita hanya rata-rata dan tidak mungkin mendapatkan penghormatan atau penghargaan seperti yang dipunyai oleh beberapa orang atau sebagian orang. Ingat bahwa di dalam Kristus selalu ada nasihat. Dan hari ini nasihat itu menjadi satu nasihat yang berharga untuk kita. Selama menjalani hidup ini jangan mendambakan penghormatan. Haleluya. Ketika penghormatan atau peninggian itu datang, anggaplah itu sebagai bonus dan bukan sesuatu yang kita cari atau kita nanti-nantikan selama kita hidup.
karena kita nanti akan kecewa. Sementara Kristus sendiri datang ke dunia ini bukan untuk mencari penghormatan, justru dia datang ke dunia ini menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Bahkan dia datang ke dalam dunia ini dikatakan dalam firman Tuhan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita hidup di dalam Kristus, ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kita mengingini kehidupan yang dipenuhi dengan belas kasihan. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Siapapun kita, sehebat apapun kita memang adalah makhluk sosial. Sehingga dari awal ketika Tuhan menciptakan Adam, dia tidak membiarkan Adam sendiri. Walaupun ada makhluk-makhluk ciptaan lainnya, tetapi dia menciptakan seorang penolong yang lain. Artinya bahwa sehebat-hebatnya seorang manusia, ingatlah bahwa dia tetap membutuhkan orang lain. Sekaya-kayanya seseorang, dia tetap membutuhkan orang lain. Setinggi-tingginya pangkat seseorang, dia tetap membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Namun jujur saja memang dunia ini tidak memiliki yang namanya kasih sejati. Ya, kita tidak usah menjadi kecewa dengan hal itu karena memang biasanya apa yang kita temukan di dunia yang kita hidupi sekarang itu kasih yang dipenuhi dengan kepentingan diri sendiri, kasih yang biasanya dengan motivasi-motivasi tertentu, sulit sekali untuk menemukan kasih mesra yang tulus tanpa pamrih. Bukan tidak ada. Saya mengatakan bukan tidak ada di dunia ini, tetapi akan sulit sekali. Apalagi di masa-masa sekarang ini seringkali kasih itu menjadi semu. Bahkan kasih yang diberikan itu sebenarnya menginginkan apresiasi atau menginginkan sebenarnya orang lain menyatakan bahwa saya baik, bahwa saya penuh kasih. Saya loh yang sudah melakukan ini, ya, butuh identitas, butuh pengakuan dari orang-orang lain bahwa saya, apa yang saya lakukan ini adalah perbuatan kasih. Tidak seperti orang si anu, tidak seperti yang sana, tidak melakukan seperti yang saya lakukan. Itu kasih yang semu, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan kasih yang dipenuhi dengan ketulusan dan itu bukan kasih agape seperti kasih yang telah Kristus nyatakan. Ingatlah, ketika kita melakukan kasih, ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya membangun, yang penuh dengan belas kasihan, itu kita lakukan dengan tulus tanpa harus diketahui orang lain. Apalagi karena melakukan hal itu, kita ingin agar orang lain memuji kita, agar orang lain mengakui apa kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Jangan pernah ada motivasi seperti itu, karena percayalah akan ada saat di mana iblis memanfaatkan kesempatan itu sehingga kita akan menjadi orang yang sombong. Dan ketika kita sudah menjadi orang yang sombong, hati-hatilah karena peninggian dan yang merendahkan itu adalah Tuhan juga. Tuhan yang punya kuasa untuk meninggikan seseorang dan Tuhan juga yang punya kuasa untuk merendahkan seseorang. Sehingga di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Haleluya. Adapun belas kasihan yang dimaksud di sini adalah perasaan kasih yang paling dalam, tidak dibuat-buat dan tidak bermuatan kepentingan diri sendiri. Untuk mendapatkan belas kasihan kita tentu memerlukan kasih Kristus. Kalau misalnya kita adalah orang-orang yang terluka, yang dilukai dengan perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan orang lain, mungkin saya boleh katakan perasaan tersinggung itu manusiawi sekali. Tetapi marilah kita dipenuhi dengan belas kasihan dan kasih Kristus senantiasa ada di dalam diri kita. Kita melepaskan pengampunan. Jangan sampai menjadi kepahitan agar berkat-berkat Tuhan tidak terhalang untuk dicurahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita adalah seorang pengikut Kristus, mari kita belajar untuk menjaga setiap ucapan kita, menjaga setiap perbuatan kita. Kalaupun kita adalah orang-orang yang diberkati, jangan melalui kehidupan kita langsung menghakimi orang lain. Bagaimana pengalaman pendewasaan rohani kita di dalam Tuhan bukan menjadi senjata kita untuk menghakimi orang lain. Bagaimana pengetahuan dan kepintaran kita di dalam mempelajari Alkitab, di dalam mempelajari firman Allah bukanlah
jangan menjadi senjata kita untuk menghakimi perbuatan-perbuatan orang lain. Kita tidak punya kuasa untuk menghakimi. Kita tidak punya kuasa untuk mendaulat siapapun dengan pekerjaannya dan apa yang dia lakukan. Tetapi jika ada hal-hal yang memang harus kita nasihati, firman Tuhan katakan, mari kita saling menasehati, mari kita saling membangun, menguatkan, bukan melemahkan. Jangan pernah sekali-kali kita melemahkan orang lain. Jangan sekali-kali kita membuat orang lain menjadi mentalnya down, menjadi orang yang akhirnya tidak percaya diri. Apalagi sampai menghina orang lain dengan mengatakan kamu jelek, kamu miskin, kamu bodoh. Jangan saudara-saudara, karena yang menciptakan kita satu. Ketika kita menghina orang lain dengan keberadaan hidup yang dia hadapi sekarang, itu berarti kita menghina pencipta kita. Itu berarti kita menghina Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika kita menghina dengan kondisi sosial mereka pada saat ini, ingatlah, kehidupan ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Seketika kita saat ini adalah orang yang diberkati. Mungkin kita saat ini sedang jaya-jayanya. Lalu kita mengecilkan, merendahkan orang lain. Ada hal yang harus kita ingat. Setiap kehidupan, setiap kelahiran pasti akan ditutup dengan kematian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki hidup kekekalan. Itu sebabnya saya mau katakan kita semua masih sama. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kaya, bukan karena dia luar biasa. Dia tidak mengalami kematian, tetapi semua orang pasti mengalami kematian. Itu sebabnya hidup kita itu harus sepakat dengan Kristus. Hidup kita harus sepakat dengan Kristus. Itu sebabnya pikiran dan perasaan kita harus berada dalam Kristus Yesus. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Itu sebabnya apa yang ada di dalam pikiran Kristus? Bagaimana kita mengetahui pikiran Kristus? Tentunya dengan menyelidiki firman Allah. Tentunya dengan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan saat ini dengan mendengarkan firman melalui channel YouTube saya ini, di sini juga kita sedang belajar apa yang menjadi pikiran Kristus. Tidak mungkin kita langsung datang ke surga untuk tahu apa yang menjadi pikiran Kristus Yesus. Ya, dengan firman Tuhan kita tahu apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi perasaan Kristus Yesus. Kemudian di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Tuhan tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu mengutamakan orang lain. Puncaknya apa? Buktinya apa? Puncaknya adalah belas kasihan Tuhan dengan cara apa Kristus dia rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dia yang tadinya tidak berdosa dijadikan berdosa. Demi apa? Demi untuk menebus saya dan saudara yang tadinya kita ada di dalam kegelapan. Karena kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus yang mahal. Sehingga kita akhirnya bisa masuk ke dalam kekekalan. Kita bisa masuk dan menerima keselamatan yang kekal. Dan kita sudah dikeluarkan dari kerajaan kegelapan dan kita sekarang ada di kerajaan terang. Haleluya. Dan kita adalah terang Kristus. Kita adalah garam dan terang dunia. Seandainya Kristus tidak mati untuk kita, kita masih menjadi hamba dosa pada saat ini. Tetapi sebagai pengikut Kristus, tentunya kita harus meneladani Dia. Sebagai pengikut Kristus, tentunya kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan kita dan mengikuti jejaknya. Apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus inginkan, itulah yang harus kita lakukan. Berat, benar, tetapi percayalah, jika kita punya keinginan dan kita dengan iman melakukan hal ini, maka Roh Kudus pasti akan memampukan kita di dalam melakukan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Percaya, saya dan saudara pasti akan dikuatkan. Tidak akan mungkin Tuhan membiarkan kita berjalan seorang diri, tetapi Dia akan memampukan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.